Dalam saham ada yang disebut dengan saham defensif. Apa itu saham defensif? Saham defensif adalah saham yang memberikan dividen yang konsisten dan pendapatan yang stabil. Semua ini terlepas dari keadaan pasar. Kira-kira apa ya faktor penentu saham defensif? Dan apa saja sih contoh-contoh perusahaan yang bisa kamu jadikan sebagai portfolio saham defensif? Jumpa lagi bersama aku Alvin di Overheard Stock Nanovest. In this episode, kita akan membahas tentang saham defensif. Dan kira-kira perusahaan apa ya yang kita bisa jadikan di portfolio saham defensif kita? Saham defensif dipengaruhi dari faktor permintaan konstan terhadap produk perusahaan, arus kas perusahaan yang kuat, dan operasional yang stabil. Sehingga perusahaan mampu untuk menghadapi kondisi ekonomi yang melemah. Saham defensif cenderung stabil selama berbagai fase siklus bisnis. Mereka juga membayar dividen yang dapat memiliki efek bantalan harga saham selama pasar mengalami penurunan. Para investor yang ingin melindungi portfolio mereka selama ekonomi melemah atau periode volatilitas tinggi dapat meningkatkan exposure mereka terhadap saham defensif ini. Berikut ini contoh perusahaan mapan yang kalian bisa jadikan di portfolio saham defensif kalian. Yang pertama, Procter & Gamble. Dan kedua, Johnson & Johnson. Dan yang ketiga, Philip Morris International. Dan yang keempat, Coca-Cola. Perusahaan yang bergerak di sektor utilities, consumer staples, healthcare, dan REITs dianggap sebagai saham defensif. Saham defensif ini ternyata juga memiliki keuntungan dan kekurangan juga loh. Keuntungan saham defensif menawarkan substansial dari keuntungan jangka panjang, yang berupa dengan resiko lebih rendah. Saham-saham defensif secara kelompok memiliki Sharpe ratio yang lebih tinggi daripada pasar saham secara keseluruhan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa saham defensif secara objektif ini adalah investasi yang lebih baik daripada saham-saham lainnya. Sedangkan kekurangan saham defensif ini itu karena volatilitas yang rendah menyebabkan keuntungan yang juga lebih kecil. Sehingga tak jarang para investor ini meninggalkan saham defensif karena mereka frustasi nih dengan kinerja yang buruk ketika bull market. Setelah penurunan di pasar, investor terkadang terburu-buru membeli saham defensif meskipun sudah terlambat. Oleh karena itu, berinvestasi di saham defensif harus memiliki timing yang tepat. Dan kita juga harus jeli dalam membaca tren pasar loh. Nah, itu tadi penjelasan lengkap tentang saham defensif. Kalau kamu mau tahu info lebih lanjut seputar saham, yuk langsung aja cek video-video lainnya di kategori Overheard Stocks. Dan jangan lupa untuk subscribe, tekan tombol like, share, dan komen. Kira-kira video apa lagi yang harus kita bahas? Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Kita semua bisa sama Nano.